Monggo kita sekarang dengarkan tausiah dari Gus Baha yang kita hormati. Mudah-mudahan kita semua akan bisa memetik pelajaran. Monggo Gus Baha. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor UGM, juga Wakil Rektor Bu Aufa, semua ya, yang megang otoritas agama di UGM, Pak Munjid. Pasarnya insya Allah tambah hari tambah tidak gelap. Itu istilah beliau, bukan istilah saya. Saya akan cerita dua hal, yang satu terkait tauhid, yang kedua masalah hukum sosial. Tentu yang pertama itu masalah tauhid. Jadi saya cerita, ini hadis sahih, saya ulang lagi, ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung, ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Enggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik. Enggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi enggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu bahasanya Mang Abdun. Abdun itu hamba sahaya, dulu masih ada. Terus si yang budak ini dikasih perintah, batu besar itu angkat. Yang satu langsung angkat, terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, fa inna tahtaha dzaban, karena di bawahnya ada emas. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana, sama yang langsung ngangkat gak tanya, sama yang tanya gitu. Di bab ilmiah bagus yang tanya karena ilmiah, tapi di bab loyalitas bagus yang nggak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, tidak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah apa enggak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah itu lama-lama kalau disuruh lagi, memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada emas. Kalau tidak ada emas terus tidak mau. Pertanyaannya, ketika tidak mau dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas apa enggak? Tetap mengurangi loyalitas. Wong disuruh kok tidak mau, meskipun perintah ini tidak penting. Misalnya gelas saya di samping kanan saya, terus bilang ke anak saya, Dek tolong pindah ke kiri. Kan nggak penting-penting banget. Tapi tetap saja kalau nggak nurut saya gelo itu, saya mangkel ya, karena disuruh kok tidak mau gitu. Nah, beragama itu seperti itu. Imtisalul awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah, kadang tahu itu masalah. Nah, kemudian itu disebut iman. Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala. Makanya saya sering didatangi beberapa orang, Gus saya ikut training sholat khusyuk, dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya rukuk begini, fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat tuh kayak senam yoga, karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan itu. Tapi bagi yang nggak tahu malah, pokoknya Allah nyuruh rukuk sujud itu, pokoknya disuruh ya kita nurut saja, nggak penting tahu. Karena kalau terlalu tahu nanti fungsi senam ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembaga keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. Karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena kalau terlalu tahu itu jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu tidak anti ilmu. Saya ulang lagi, tidak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar, tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar tapi dia guru matematika.
Terus ketika beliau ketemu Allah wafat itu sama Allah disuruh ngajar malaikat. Jadi bukan sekedar ngajar di UGM, ngajar para malaikat. Maka saya cita-cita bersasar itu jadi guru malaikat. Ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jibril, Mikail, pokoknya malaikat lah. Yang biasa lah. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan kayak UGM, UII, semua kampus-kampus Indonesia lah. Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman, kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat aras, dekat alam langit lah, alam malakut. Terus Imam Amudi memberi penjelasan tuh ya pakai cara Indonesia mungkin ya pakai kapur, pakai bor, kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa. Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini, angka 2 maupun angka 3 sampai miliatan sampai triliunan itu nisbatus naini wassalah sailama la nihayatalah, itu nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka kayak apa jumlahnya besar 2, 3 sampai miliatan itu dibanding angka 1 itu cabang ketemu pokok atau cabang dari pokok. Kalau bahasa Arab nisbatul far'i ilal asli, semua itu bersumber dari 1, 2 ya bersumber dari 1, 3 ya 1, miliatan juga 1. Berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Artinya terus malaikat bertak kagum, ternyata cara iman seperti ini juga enggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka langsung. Karena nisbatus naini wassalasa ila ma la nihayatalaha nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, 2 sama 1 miliar itu sama-sama dibanding angka 1, semuanya itu asal usulnya tetap angka 1. Setelah itu Imam Amudi bikin gambar, mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik sampai gambar yang ruwet, sampai gambar yang enggak karu-karuan. Terus beliau, ini gambar ruwet, ya luas kan gambar ini, ya ruwet kan, ya ruwet, semuanya dari 1 titik. Mbok gambar kayak apa luwetnya, kayak apa memenuhi papan tulis, tetap dari 1 titik. Ya, titik ini nuqtatul wujud, semua inti wujud yaitu Allah Ta'ala. Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu meskipun kita tidak tahu. Itu kan seperti mungkin ya yang menekuni ilmu medis mungkin tahu indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli Pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu kalau bumi seperti ini pasti kandung minyak, kalau bumi yang gempa pasti ada patahan. Indikator-indikator gitu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan meskipun belum dilihat. Sama, meskipun kita tidak melihat Allah langsung, tapi pasti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa alam raya seluas ini semuanya itu nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari pokok. Artinya asal usulnya diciptakan oleh dasar satu al aslu yaitu Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita menolak faham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tiada Tuhan atau tiada kausa prima atau tiada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud, di mana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah, di sini terus kita diajari Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, di mana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah, karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super. Kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah, ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau. Nah, ini ilmu yang mulai kacau, termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong, ada emasnya atau ada minyaknya. Masa nggak ada apa-apa disuruh bongkar? Itu ilmu yang tidak mengikat. Kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid. Kalau ilmu ini kan enggak. Kita punya nafsu, punya selera, punya hitung-hitungan materi. Kalau kerja ya dapat sesuatu. Kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak. Sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita, nurut enggak gitu. Nah, padahal andaikan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat gak ada apa-apanya, sudah dapat kredit poin karena kita loyal. Nah, di sini agama mulai gak boleh dipertanyakan. Gak boleh agama itu dipertanyakan. Kenapa zuhur itu 4 rakaat, yang subuh 2 rakaat.
Lama-lama tanya, kenapa rukuk yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, kok repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok Pak Rektor, karena ada tamu yang provokasi saya. Jenengan harus setuju ini Gus, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya. Hikmahnya sujud, peregangan, apa pokoknya fisik semua. Tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga. Akhirnya saya yang mau guya-guyu dok gak jelas. Karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak karena tadi. Nah, orang yang tadi disebut Pak Munjid tadi, yang dari pasar gelap tadi, itu mikir agama nggak mau jelimet. Padahal ada ilmu yang permanen, yaitu yang mengarah ke tauhid. Ada ilmu yang nggak perlu permanen, yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya, kenapa harus kita bongkar, apa ada emasnya apa enggak? Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bos kita untuk ikut perspektif kita, itu sudah keangkuhan dalam bahasa Allah. Yaitu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua, materi saya lebih keren dibanding materinya Adam, kenapa disuruh sujud? Nah ini yang menjadi keangkuhan. Dia mendikte Allah untuk ikut perspektif dia, padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja yang merintahkan saya. Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya, kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untung rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif cara Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. Kalau perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif gitu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai. Nah, makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah, karena agama ini berkesimpulan akhir subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanak rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritain orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasani jenengan, ngata-ngatain jenengan. Imam Syafi'i tertawa tak senang. Berarti saya hebat. Hebat gimana orang itu munafik di depan Anda hormat di luar enggak? Berarti saya wibawa di depan saya agak berani. Jadi dia anggap enteng saja apa? Berarti saya wibawa. Buktinya di depan saya enggak berani. Dikira itu kan terus dia kaget Imam Syafi'i. Ternyata enggak. Terus dikasih tahu lagi separuh dari kampung ini enggak seneng sama jenengan. Baguslah, berarti separuh kampung ini enggak mungkin utang saya karena enggak seneng itu mesti tidak utang kan. Kalau seneng malah pinjam mobil utang ribet. Nah semenjak itu terus agama menjadi indah ya. Asik ya. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten anyar itu kalau nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus. Barokahnya marah nggak seneng tuh nggak minta ke mall, kalau harmonis malah minta ke mall mahal kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis, bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso. Kalau baru neng-nengan ya bagus ya nggak berbiaya kan. Sudah pokoknya yang gampang-gampang saja kata saya. Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial itu. Saya itu zaman belum kenal UGM ya seneng, kenal ya seneng. Barokahnya nggak kenal ya nggak diganggu seperti ini. Mungkin barokahnya kenal kalau saya politikus punya akses. Tapi kebetulan saya kan tidak politikus itu, jadi ya, saya tidak tahu fungsi kenal Pak Munjid untuk apa, tidak tahu. Tapi kalau saya politikus mungkin ini keren, bisa jadi jejaring politik. Tapi kan saya tidak politikus itu. Tapi yang jelas nanti masuk surga itu rame-rame. Saya butuh teman banyak. Kalau di surga sepi juga agak enak lah jadi teman. Nah, ilmu sosial ini juga yang nanti saya baca di antara tulisan saya supaya tahu, kita semua tahu kalau ilmu sosial itu pakemnya enggak jelas itu karena memang ukurannya beda-beda. Ya bisa dilihat di halaman 24 ya. Di halaman 24. Saya baca terjemahnya saja ya. Mungkin jenengan lebih kulino bahasa Inggris, ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat. Saya baca terjemahnya saja yang Paris paling bawah 24 itu.
Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik, tentu itu baik. Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit. Tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar. Jadi singkat cerita, itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas atau satu masyarakat atau satu daerah, itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa itu. Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa gitu. Kalau Nabi Yahya enggak tanya, orang paling baik di sini siapa? Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik, yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik. Singkatnya dua Nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa. Terus akhirnya ditanya sama Nabi Yahya, kenapa kamu suka berkawan orang-orang enggak baik? Terus ana tabibun, saya ini Nabi, jadi seperti dokter, di mana-mana dokter yang ngobati yang sakit. Artinya kalau Nabi Kiai itu kan dokter peradaban, dokter sosial, dokter moral. Jadi itu kan ukurannya nggak jelas. Kalau kita bertawan orang baik, potensinya itu coro Jawa tahsilul hasil nguyai segoro. Wong wis sehat kok didatangin dokter untuk apa? Wong sudah baik kok didatangkan kiai untuk apa? Corong Jawa itu nguyai segoro. Tapi berkawan orang jelek, ya potensinya memang mengobati, tapi ya potensi katut. Karena ya iman pas-pasan. Jadi kan, tapi itu kan satu ilmu bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan, mau tidak mau harus mau bersosialisasi kan. Makanya saya sering ketemu banyak kiai kalau ditanya, Gus berteman orang jelek itu gimana? Haram kata saya. Tapi kalau membina orang jelek baik dan bisa bina kalau berteman kan bulat-bulat, bulat-bulat. Jadi logika yang dibangun kan berteman orang jelek haram, membina orang jelek baik, bisa bina kalau berteman. Tapi bisa keblontor ya kalau berteman. Makanya hal-hal sosial gini tidak usah dipakemkan lah, karena ilmu sosial itu nggak ada batasnya. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kumpul orang. Yang satu temannya itu suka kumpul orang. Ditanya, kenapa kamu suka kumpul orang? Ya karena bisa jamaah, bisa ngajar, bisa macam-macam. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, wahal takrohu illa man ta'rif. Kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal. Artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam. Gara-gara kenal itu kan punya pengalaman ditipu, disombongin, dikata-katain, dicuekin. Karena takut itu terjadi, Sufyan Ats-Tsauri milih tidak kumpul orang. Tapi tidak kumpul orang kemudian juga kalau punya mobil nggak pernah dipinjam, kalau punya uang yang nggak pernah nolong orang. Jadi efeknya sama-sama bisa iya bisa enggak. Itu nggak ada batasannya. Saya termasuk kiai yang jarang pergi sama istri karena ya pikiran saya sederhana, di rumah ketemu masa di perjalanan ketemu itu kan bisa bosen itu. Tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus karena selain nemani juga sambil ngawasi gitu. Itu kan batasan sosial itu enggak jelas. Jadi apa ya? Makanya tadi kalau ditanyakan, tadi Pak Rektor juga tanya berteman non muslim, berteman itu enggak ada selesainya seperti itu. Karena saya juga pernah matur sama Bu Aufa, karena tadi kalau kita misalnya jadi dokter terus ngobati orang yang potensi korupsi lagi, potensi jahat lagi, gimana hukumnya menyembuhkan orang yang potensi jahat lagi dan punya jejak memang jahat gitu. Ya pertanyaannya, bagaimana kalau barokahnya kamu obati terus simpati terus jadi baik. Tapi ya terlalu ada pertanyaan, bagaimana gara-gara kamu obati jadi bisa jahat lagi. Kan nggak ada selesai. Kita berkawan non muslim ya gitu, kalau orang Islam kita baik, barokahnya itu mungkin tertarik sama Islam. Tapi bisa saja karena kebaikan kita sarana itu dipakai yang tidak baik. Itu siklus sosial itu enggak pernah selesai. Nah, hal-hal seperti itu yang kata Nabi disebut orang yang beristihad, jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1. Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya. Kalau tauhid ya hanya tunggal tadi, karena tauhid itu kebenaran tunggal. Sehingga kalau di tauhid enggak nerima konsep kecuali fama dza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau enggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, disinilah kenapa Allah itu tetap saja ngendikan inna dina indallahil Islam. Karena setelah Imam Amudi tadi mencontohkan pentingnya iman sama al-wahidul ahadus somad, zat yang tunggal, yang satu, yang esa, entahlah terjemahnya al-wahid itu.
Itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang tidak pas, makanya sering ngeluh saya dengan Profesor Zaini, Pak Kures itu kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu tidak mudah diterjemahkan Indonesia. Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi, saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun, itu satu kitab itu gambar, mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi. Ternyata itu hanya untuk menjelaskan apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik. Apapun alam raya seluas ini, ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja, ya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud, yaitu wujudnya Allah Subhanahu. Angka sampai miliar triliun ya sama, dimulai dari angka 1. Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu udah harus sampai nyun sewu ketemu Allah atau melihat surga langsung, neraka langsung. Dengan kekuatan akal kita ini sudah cukup. Makanya agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun, bagi yang mau berpikir. Nah ini yang kebenaran hakiki. Tapi kalau kebenaran sosial tadi itu enggak jelas. Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah, itu ada orang itu perempuan jelek, saya berkali-kali cerita itu jelek, miskin lagi. Terus sowan sama suaminya ke saya, Gus doain saya jadi orang kaya. Saya guyonin itu. Nanti kalau suami jenengan kaya, pertama yang dievaluasi itu rumahnya diganti jadi bagus. Mobilnya jadi ganti, lama-lama yang dievaluasi jenengan. Rumah sudah bagus, mobil bagus, tapi istrinya ini yang nggak layak gitu. Akhirnya terus bagus miskin aja. Gitu. Artinya ketika kita nganggap kekayaan itu berkah, ternyata enggak kan? Orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang dievaluasi kan rumah selesai, mobil selesai. Lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. Nanti kalau yang istri yang kaya yang dievaluasi suami. Nah, artinya kamu tidak bisa bilang kalau kaya lebih enak timbang miskin atau miskin lebih enak timbang kaya, tidak juga. Ilmu sosial itu, saya pernah ketemu kiai, tak anggap alim lah. Tanya saya, Gus, negara yang hebat itu ya negara yang maju, yang kayak Amerika, kayak Eropa. Terus tak tanya, negara dengan banyak urusan, dengan yang tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden suka mana? Suka yang enggak banyak urusan. Karena kalau negara besar itu banyak urusan. Akhirnya terus dia mikir, ternyata hukum sosial itu enggak. Ya enggak itu. Ya enggak jelas ya. Saya kalau punya mobil 2, kan ngurusi mobil 2, mendingan enggak punya 1 kan? Mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak, bagus yang enggak. Caranya gimana? Yang enggak punya mobil. Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak, bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh dibolak balik. Nah di sini terus tak teruskan lagi, mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih, diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai. Terjemahnya di halaman 27. Ada seorang alim soleh berderma kepada zaniyah, semacam orang nakal ya. Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap. Hari berikutnya berderma lagi kepada pencuri, tentu memantik gunjingan lagi. Berikutnya berderma lagi kepada orang kaya, tentu ini pun dikritik banyak orang. Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya. Namun secara ilmiah, si alim ini memberi argumentasi bahwa sedekahnya kepada zaniyah agar tidak melakukan zina lagi, kepada pencuri agar tidak mencuri lagi, kepada yang kaya agar mau meniru kebaikan sedekah. Jadi misalnya gini, orang sampai menjual diri kan karena nyari uang. Terus si orang alim tadi, udah kamu tak kasih uang tapi tidak usah melakukan itu. Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang. Udah kamu tak kasih uang tapi tidak usah mencuri lagi. Artinya gini, hukum sosial itu gimana itu kan? Masa misalnya kalau sampean ustadz masih amati terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan, ya resiko kan. Tapi barokahnya ngasih, mungkin terus orang itu simpati sama ustadz, ingin tobat. Itu kan nggak pernah ada ukurannya. Tapi nggak usah dicoba. Kalau dicoba jangan-jangan memang ingin mau makai, kan ya ribet.
Artinya ini cerita loh, ini diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena ilmu sosial itu ukurannya gak, ya sudah gak usah diputuskan. Namanya sesuatu yang sosial itu gak usah dipakamkan. Makanya saya kemarin yang pas ngaji sama Kagama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa enggak ya tidak tahu. Bisa saja tidak baik, karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong, keren. Wah kalau menyebabkan sombong kayaknya ini tidak baik, saya kenal Rektor kan. Tapi kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif, lebih besar, kayaknya baik. Ya tapi ini ilmu sosial, jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya. Barang kenal rektor atau kampus yang nggak maju, nyepelekan, karena mentang-mentang kenal rektor UGM, berarti kenal ini yang tidak baik. Tapi barokahnya kenal, kemudian kurangi pasar gelap tadi ya. Mungkin jadi baik. Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu. Saya sering kenal menteri ya, dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi nggak perlu ada jawabannya Pak Rektor kalau masalah ilmu apa? Sosial tadi. Baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang nggak baik. Sesama non-muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, itu buah ada sahabat disuruh tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong beritahu saya kayak apa wajahnya Nabi. Itu sahabat ini nangis. Kenapa engkau nangis? Saya tidak pernah lihat wajahnya Nabi. Loh Anda kan sahabat, iya berpuluh-puluh tahun saya dari Nabi, tapi tidak lihat wajahnya. Ada yang ditanya langsung cerita. Wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu enggak melihat wajahnya Nabi yang Anda sahabat? Saya tuh saking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu saking senengnya saya melihat terus, jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabat yang enggak pernah sowan Nabi, jadi kalau jamaah sering dia makmum Nabi, dia enggak pernah sowan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja tapi tidak sowan. Ada yang senang sowan karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih nggak sowan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di UGM atau UI atau jadi dekan. Kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua setai atau ketua kampus-kampus yang enggak maju. Jadi mahjub. Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik enggak sering pulang lah kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya, nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan massal ini karena urusan gitu aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain. Wah mentang-mentang jadi orang besar lupa kampung. Itu kan nggak ada sebenarnya. Nah di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan tauhid, semuanya tunggal mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya gitu. Karena nggak ada batasannya. Gaya sosialnya kan beda. Ya saya sering menyontohkan, mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung. Kalau dibalik, Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, Nabi Dawud ya banyak. Nabi Ibrahim hanya 2, Nabi Musa yang terkenal 1. Kalau dibalik, perempuan itu kaum lemah. Nolong orang 1 baik. Kalau 2 ya mestinya lebih baik. Kalau 4 ya lebih baik. Kalau pakai teori itu. Jadi kalau teorinya dibalik, 1 orang saja terlantar. Apalagi 2. Kamu milih mana? Kalau bapak-bapak milih yang pertama. Nolong 1 orang baik. Kalau 2 lebih baik. Kalau 3 provokator. Tapi kalau dibalik, 1 orang saja terlantar. Apalagi 2. Berarti 1 orang saja sudah buruk. Apalagi 2. Apalagi. Nah seperti ini nggak usah diputuskan karena ya seperti ini. Kita misalnya tidak pede bisa didik anak. Ya sudah jangan banyak-banyak. Anak 2 saja belingnya minta.
Tapi kalau kita pede didik bisa anak baik, kita memperbanyak jumlah orang baik ketika anak kita baik. Seperti ini tidak usah dipagemkan. Jadi saya punya sekian contoh orang-orang dulu ngadepi orang-orang yang nyun sewu nakal itu ya beda-beda. Ada yang milih menjauhi orang nakal supaya nggak dicap, distigmasi bagian dari orang. Ada yang kerso nemanin sebagai proses dakwah, proses mendidik. Ya seperti itu, nggak usah gaya-gayaran niru atau tidak niru, ya sudah lah itu ilmu sosial. Pertanggungjawabannya dingersani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada sahabat yang saking hormatnya Nabi nggak berani melihat. Ada yang saking cintanya bisa melihat detail sampai bisa mensifati alisnya kayak apa, pipinya kayak apa. Nah, saya mohon supaya perdebatan tentang cara sosialisasi agama atau kebaikan atau moral tidak usah diperdebatkan karena ini tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut apa tahu. Ya kayak kita lah saja pakaian hem begini bagus enggak gitu. Ya bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Abdul Hasan Asadili itu ulama besar yang kalau sekarang tuh naiknya Alphard pakai pakaian paling mahal, kemana-mana pakai pakaian paling mahal, pakai mobil paling mahal. Padahal ulama besar ke kampung-kampung, desa-desa ketemu ulama yang pakaiannya sederhana, agak kumuh, gejolak-gejolak kan. Kamu itu ulama kok tidak sederhana, mau pakai baju sederhana, baju sederhana. Kamu itu ulama kok sederhana, ngawur sekali. Barokahnya saya meliti gini, mewah gini. Umatku ora kepikirannya ngoni. Umatku ora kepikirannya ngoni. Kok gayane tawaduk ngene, malah wong kepikirannya ngoni. Akhirnya terus ya juga itu. Maksudnya ini ya kayak Pak Mujid misalnya melas gini kan orang wah. Itu kan. Tapi terus si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, ngenes itu. Nah ini cerita sosial, gak ada jawabannya kan apa? Imam Syafi'i dulu, ini cerita terakhir saya. Imam Syafi'i dulu itu pengagum orang miskin. Dia punya guru selalu orang miskin. Setelah datang ke Imam Malik, dia itu guru yang mewah, cara hidup mewah. Mulai komplain ya ini kiai kok mewahnya. Setelah itu Imam Malik setelah ilmunya dianggap cukup mengasihi Imam Syafi'i, sudah kamu datang ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke sana itu emas kiloan nantaan itu Pak Rektor itu di meja. Kalau ngitung uang di meja, uang ratusan juta atau ngitungnya di meja tamu. Ada tamu ya dibiarin, tetap di meja. Jadi satu peti dipindah ke peti yang lain. Ya tapi maaf, saya sama Imam Malik ada cocok malah ketemu orang ini. Aduh, lebih ngeri lagi. Karena ini orang alim ya dia tahu. Apa? Kamu heran sama orang alim kaya? Iya. Sama orang soleh kaya? Iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal, biar dipakai dugem, dipakai maksiat. Jangan jenengan saja yang punya, biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya? Pun boleh. Semenjak itu Imam Syafi'i mindsetnya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan bahaya kan. Negara ini juga kata Pak Rektor tadi, kalau moral bangsa ini tidak baik kan semua sarana negara bisa dipakai untuk tidak baik. Jadi kalau pejabatnya baik kan sarana ini untuk kebaikan. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai berpikir. Sampai beliau saking overnya tuh bilang orang soleh wajib kaya sampai bilang. Sampai yang miskin tersinggung. Diwajibkan enggak, kalau enggak takdir kan enggak bisa kaya. Tapi itu betapa ilmu sosial itu ngalami perubahan juga. Ngalami perdebatan. Nah, jadi kalau ada kiai yang di Indonesia kan banyak kiai yang pakai alfa, kelihatan kaya, itu ada ilmunya. Dan umatnya ada kepikiran nyangon. Yang ribet sudah kelihatan kaya masih butuh disangon, itu ribet gitu. Tapi ini kan sosial ya, jadi nggak ada batasannya. Jadi yang terkenal ya Abdul Hasan Asadili yang di Indonesia disebut oleh Bapak Syadili. Itu terkenal sekali penampilannya itu. Akhirnya terus dua ulama ini gejol-gejolkan. Kamu berpenampilan sederhana, tapi bikin umat kamu merasa harus nyangoni kamu. Bagus di tawaduk, tapi tidak bagus di mari umat mikir gue. Kamu yang kelihatan kaya, ini bagus di umat gak kepikiran nyangoni, tapi umat ngenes berkorok dia juga ngono. Nah setelah itu ya selesai. Artinya selesai itu ya dianggap ilmu sosial yang monggo saja lah ini ranah sosial, kamu boleh apa saja, yang penting bertanggung jawab mengersani Allah Subhanahu. Jadi saya sendiri sebagai kiai juga
pernah kepikiran kalau ngaji itu serius. Tapi bapak itu pernah bilang gini, Kak, coba nak jadi kiai nak ngaji guyon aja. Kenapa Pak? Umat terus kakean utang, terus sumpek. Wes sumpek bareng ngaji, kok sumpek nomeneh. Kata bapak saya gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu kan urusan manhaj. Ya kiai yang kalau ngaji itu serius. Ya, mungkin takut ilmu agama itu jadi guyonan. Ini monggo lah, ini kan ranah sosial. Semuanya enggak ada batasannya. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa dari sekian nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu beda-beda manhaj sosialnya. Tapi kalau tauhid itu tunggal karena ilmu tauhid itu kayak eksak, kayak ilmu pasti. Jadi angka 2, 1 triliun, 1 miliar itu sama. Semuanya cabang dari angka. Gambar yang ruwet maupun tidak ruwet tetap dari satu titik. Makanya satu keniscayaan berkeyakinan Allahu ahad, Allahu samad. Itu enggak tauhid namanya. Tapi kalau sosial pendekatan tadi. Jadi istri yang dimanja itu bagus enggak ya bagus supaya loyal sama suami. Kalau kelamaan dimanja itu artinya kebutuhannya materi. Lama-lama materi Anda tidak cukup. Tapi kalau milih tidak tirakat, ya bisa saja minggat karena tidak melarat terus. Itu kan nggak jelas. Dimanja ya potensi minggat karena kebutuhannya terus besar. Tidak tirakat ya potensi minggat karena nggak betah. Akhirnya terus, ya rumusnya kan nggak jelas akhirnya. Ya sudah nggak usah punya rumus, pokoknya ilmu sosial itu nggak usah rumus ya tadi. Kalau Anda rektor, saya misalnya keceluk kiai besar sering datang ke kampung-kampung, itu kan menenggelamkan kiai kampung, kan kasihan. Kalau ada toko-toko Indomaret atau Alfamart di kampung-kampung kan kasihan toko-toko yang di. Tapi kalau pertanyaan dibalik, orang kampung juga berhak dapat toko yang misalnya bersih, ber-AC. Kalau dibalik itu gimana ya? Ya ada toko steril, bersih. Kalau pertanyaan dibalik, berhakkah orang kampung dapat toko yang baik dan bersih? Jawabannya, yang bisa ngadakan itu ya toko-toko yang besar. Tapi kalau dibalik, bolehkah toko-toko kecil dimatikan yang besar? Tidak boleh. Bolehkah tokoh besar berkunjung di kampung? Boleh. Bolehkah tokoh besar memahjubkan yang kecil? Tidak boleh. Jadi jenengan jangan sering pulang kampung. Nanti kasihan apa? Ya, dados kula matur nuwun rawuh jenengan tadi jelas niki guyon tapi serius atau serius tapi guyon. Tapi bahwa ngaji itu harus sering mendengar. Ya, harus sering mendengar. Saya berkali-kali cerita Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Suatu saat mau dibunuh, dimatikan, waktunya sudah habis. Israel datang. Ya Ibrahim, Khalilur Rahman, kau kekasihnya Allah, hari ini harus meninggal. Karena malaikat itu lugu dibantah sama Nabi Ibrahim. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasihi? Saya ini kekasih Allah. Ada pacar membunuh yang dipacarin pas masih cinta. Ya enggak ada kata. Mesti kamu keliru, salah perintah. Akhirnya Israel lama dari Allah. Logika yang dibangun Ibrahim, masa kekasih bunuh yang di. Logika itu masuk akal. Israel yang malaikat saja nerima. Padahal biasanya malaikat kan nggak mau nerima logika. Karena terlalu masuk akal. Setelah ketemu Allah ya namanya Allah kan pinter banget. Rasulullah pinter banget. Bilang begini ke Ibrahim. Wahal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Ada kekasih yang enggak siap ketemu yang dikasih. Ya, apa ada kekasih yang enggak siap ketemu yang dikasih? Artinya kalau meninggal kan ketemu Allah. Ya juga katanya. Gua kembali lagi. Tapi kata Allah begini, apa ada kekasih yang enggak siap ketemu yang dikasih? Ibrahim, oh ya, gitu ya, sekarang aja, sekarang. Akhirnya mau meninggal. Nah bayangkan kalau ilmu seperti ini orang dengar hanya sepihak. Gitu. Akhirnya agama menjadi keras kan karena satu logika sosial dipakemkan seakan-akan paten. Itu yang kita tidak boleh ya kalau logika sosial kayak monggo mawon. Sementing kita bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum.